Shalom, damai di hati. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup ini. Yuk bersama-sama kita berterima kasih karena Tuhan Yesus mati supaya kita tidak binasa. Amin. Selamat memuji Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hidupmu menghiasi hati dan jiwaku. Jiwamu tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hidupmu menghiasi hati dan jiwaku. Jiwamu tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang, teduh, damai. Amin. Yeay. Shalom semuanya. Halo England, Dea, Eva, Cindy, Ruth, Aksal. Wah, rame. Cingsui, Ruben, Ibu Jen. Puji Tuhan, Pastor menyampaikan ada di YouTube dan Facebook, WhatsApp, Telegram, dan semua medsos di mana Bapak bisa menerima pelayanan ini. Damai Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hidupmu juga ya. Menghiasi hati dan jiwaku. Jiwamu tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hidupmu juga menghiasi hati dan jiwaku. Jiwamu juga. Amin. Tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang, teduh, damai. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Dalam kasih-Mu ku merasa damai. Amin. Dalam kasih Tuhan ku merasa tenang. Siapa yang mengalami kasih Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosanya diampuni. Amin. Sakitnya disembuhkan. Amin. Hidupnya memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oh iya, bagaimana kabarnya pemirsa yang terkasih? Terima kasih. Kita sudah melewati berapa lama ya? Bersama-sama setiap hari memuji-muji Tuhan Yesus, bersyukur. Mendengarkan firman-Nya. Sepanjang perjalanan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ada di antara kita. Baik pemirsa langsung yang setia, amin, maupun orang tua terkasih atau anak terkasih yang sudah rest in heaven, sudah berpulang, dan mereka mengakhiri pertandingan iman dan menerima mahkota surgawi. Mungkin kita tidak kumpul lagi di sini secara live setiap pagi, tapi sesuai dengan janji firman Tuhan, suatu hari nanti kita akan bertemu di kerajaan kekal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan apa yang thumbnail sajikan serta judul dari renungan kita hari ini, bahwasanya Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya manusia tidak binasa. Jadi kita fokus dulu di sini, tidak binasa. Ya. Kebinasaan itu adalah hukuman kekal. Kebinasaan lebih mengerikan daripada kematian fisik ataupun kematian jasmani. Kebinasaan adalah, Bible mencatat, tempat di neraka. Di neraka itu kondisinya apinya tidak padam. Di neraka kondisinya terdengar ratap dan kertak gigi. Di neraka kondisinya ulat-ulatnya pun tidak mati. Artinya mengerikan, tersiksa, sakit yang merintih berkepanjangan. Nah, Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Tujuannya adalah supaya manusia tidak binasa. Kita kembali konsen di sini. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan supaya Bapak Ibu naik pangkat. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan agar Bapak Ibu dapat promosi jadi jabatan tinggi. Itu bagian yang lain, yang memang banyak dicatat di dalam perjanjian lama. Janji firman Tuhan, seperti yang populer, engkau tidak turun tapi naik, engkau bukan ekor tapi kepala. Dan banyak kita sudah mendengar firman yang memberkati, tafsiran-tafsiran, rema-rema yang memberkati. Amin. Itu adalah janji firman Tuhan kepada orang Israel. Dan kita juga sebagai orang yang percaya janji Tuhan tidak mustahil terjadi dalam hidup kita. Amin. Tapi kita fokus hari ini bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib
Bukan supaya Bapak Ibu dapat promosi atau naik pangkat. Jelas, Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya manusia tidak binasa. Clear. Yuk kita melihat firman Tuhan. Beberapa bagian dari Injil sesuai dengan janji firman-Nya. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ayat populer banget. Ayat emas banget. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, oh Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, selamatkanku tidak binasa. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, ku akui. Yesus, Engkau ku kagumi. Yuk kita baca Bible. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ayat emas orang Kristen. Karena banyak yang suka membaca dan menghafalnya. Amin. Pastor baca kembali ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Jadi paralel kata tidak binasa adalah beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi tidak binasa itu artinya apa? Beroleh hidup yang kekal di kerajaan Bapa karena kasih-Nya Dia nyatakan. Tapi sebaliknya, binasa itu adalah sebuah penderitaan kekal. Menderita yang tidak berkesudahan, menderita dalam kekekalan, menderita di api neraka yang sangat mengerikan, terdapat ratap dan kertak gigi. Namun karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, Bapa berikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, diberi pula hidup yang kekal. Luar biasa, luar biasa. Tidak binasa, diberi pula hidup yang kekal. Berdosa, salah, gagal, hilap. Karena begitu besar kasih Bapa. Memang susah dimengerti. Orang yang bersalah terbukti pidana harus dihakimi dan hakim harus memvonisnya hukuman penjara. Tetapi Bapa di surga itu, manusia begitu banyak salah, Dia ampuni untuk beri kesempatan hidup bagi dia. Luar biasa. Memang susah dimengerti, apalagi orang-orang yang berseberangan
Dia akan berkata, akan ejek, enak banget lu. Lu punya dosa, Yesus yang tanggung. Sambil nada mungkin agak-agak mengejek. Karena memang kalau kita pun sendiri membayangkan dengan akal kita memang susah dimengerti. Seperti pujian, kasih Yesus lebih tinggi dari langit biru. Kalau kita memuji Tuhan, lagu ini lebih mudah dibanding kita merenungkan dan apa bisa ya, kasihnya lebih tinggi dari pelanggaranku. Bahkan dikatakan sebuah syair pujian, lebih tinggi dari langit biru. Langit mah udah tinggi banget, tapi kasih Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Lautan itu sudah dalam, tapi ada lirik pujian berkata, kasih Yesus lebih dalam dari lautan. Kalau kita sering menyanyikan lagu-lagu ini, pujian ini memberkati disadur dari firman Tuhan, mari, seharusnya kita diingatkan, waktu engkau sedang jatuh hari ini, ingatlah tentang kasih Tuhan. Ingatlah tentang kebaikannya. Tapi pastor, salahnya banyak. Dan dia harus dihukum. Secara hukum dunia harus diadili, dipenjara, divonis terdakwa, dan dijatuhkan hukuman oleh hakim. Oke. Tetapi kasih Yesus, makasih Helmi, lebih luas dari samudra. Susah dimengerti. Tapi itu yang Tuhan berikan kepada manusia. Termasuk saya, termasuk Anda, siapapun Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu. Apakah termasuk pembunuh? Iya. Termasuk pelacur? Iya. Termasuk penjudi? Iya. Termasuk pemabuk? Iya. Termasuk pesundal? Iya. Kasih Yesus mengampuni dan memberi hidup yang baru. Kasih Yesus menyelamatkan agar mereka yang tadi Pastor sebut, yang pendosa-pendosa itu tidak binasa dan diberikan hidup yang kekal. Susah dimengerti kan? Tapi itu yang terjadi. Bukan fakta, tapi kebenaran. Fakta apa yang kelihatan, tapi kebenaran adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Kedaulatan Tuhan yang Dia berikan atas dasar karis atau kasih karunia. Sesuatu yang kita terima bukan atas dasar perbuatan baik. Wow. Ayat 17. Sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Demikian pun kita sebagai orang yang melayani Tuhan disebut hamba Tuhan, anak Tuhan, pastor, pendeta, majelis, ketua jemaat, penatua, diaken. Coba kembali kita lihat di sini. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga datang ke lingkungan, ke masyarakat dalam membuat sebuah wadah pelayanan, apapun namanya, yayasan kah, gereja kah, misi kah, kemanusiaan kah. Ingat, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kita juga sekarang melayani, membawa kabar baik bukan untuk menghakimi, melainkan apa? Menyelamatkan. Yesus menyelamatkan kita, membawa kabar keselamatan. Jelas ya Bapak Ibu? Amin. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia diluputkan dari kebinasaan, dari kengerian api neraka. Barang siapa yang percaya, tetapi diingatkan, barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman karena tidak percaya kepada nama Tuhan Yesus.
Dia baik-baik saja, tidak percaya. Iya, dia sudah berada dalam jalur hukuman. Maksudnya nanti satu hari akan tiba waktunya. Kita semua ini Bapak Ibu antri di loket yang tidak kelihatan tapi pasti. Antrinya kita kemana? Mau ke neraka kah? Atau ke surga? Percayalah kepada Tuhan Yesus, dosa-dosamu diampuni. Orang yang tidak percaya dia akan tertawai. Tetapi mereka sedang mentertawai dosanya sendiri. Satu ayat lagi ya. Yohanes pasal 10 ayat 28. Ayat ini ayat-ayat yang sangat menguatkan kita dari rasa gelisah, hati yang tidak tenang. Juga mengembalikan kita esensi semula bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tujuannya adalah supaya kita tidak binasa, bukan yang lain. Yohanes 10 ayat 28, firman Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan hidup kekal, hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Mari kita jangan ragu. Mari kita letakkan kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Kan tadi pujian udah berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Biarlah pujian tadi tidak sekedar pujian, tapi betul-betul menjamah hati Bapak Ibu sekalian. Dan mereka menerima hidup yang kekal. Saya menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, menerima hidup yang kekal. Dan ada sebuah garansi dari Tuhan Yesus. Garansi toko setahun 2 tahun. Garansi toko sebulan. Garansi pabrik setahun lah. Ada yang sampai 3 tahun spare part. Ini garansi dari Tuhan Yesus. Garansi surgawi berkata, mereka pasti tidak akan binasa. Sampai Sampai selama-lamanya. Dan ditambah lagi bonusnya, tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tangan kasih karunia Tuhan Yesus. Kira firman ini membuat kita dengan rela, ikhlas, tulus menanggalkan rasa khawatir kita, rasa bimbang kita, dan hal-hal yang membuat kita masih bingung. Apakah Tuhan Yesus mati kayu salib supaya saya bayar ini, bayar itu? Kalau kita misalnya dikasih milih nih, ayo, mau nggak ini rumah RSS, ya, yang RSSS itu singkatannya rumah sangat sederhana sampai selonjor saja sudah susah. Iya kan? Kalau suruh milih, mau nggak? Ini satu pilihannya, rumah RSS, rumah sangat sederhana. Atau yang kedua, rumah RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Yang ketiga, rumah RSSSSSS, panjang banget. Iya, rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja susah sekali. Ayo pilih yang mana? Maka pilih, yang RSS sajalah. Biasa itu tipe 28 kah, tipe 36 gitu. Lalu akhirnya waktu milih, kan harusnya disuruh dikasih milih, terima kunci, terima sertifikat gitu ya. Tapi ternyata bukan begitu. Tapi ternyata begini loh cara nyicilnya, begini loh cara membayarnya, begini loh DP-nya 30%,
70% nanti agunkan di bank macam-macam. Itu bukan memberi, itu marketing Bapak Ibu yang sedang jual produk rumah. Kalau namanya memberi Bapak Ibu, ya, ayo pilih RSS, RSSS, RSSSSS. Pilih yang mana? Udah, saya sederhana, saya pilih aja RSSSSS aja lah sudah. Loh, ya udah, kamu pilih. Ini kuncinya, ini sertifikatnya. Selamat menikmati berkat rumah ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya manusia tidak binasa. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia berikan engkau hidup yang kekal cuma-cuma, alias gratis, alias free. Karena Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Terimalah karya terbesar surgawi. Terimalah pemberian Tuhan bagi hidupmu dan hidupku. Dan kita semua aman dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi firman-Nya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Let's pray. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan datang untuk makanan rohani bagi seluruh pemirsa setiap kita. Tuhan Yesus mati kayu salib supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam dunia ini banyak tantangan, tapi Tuhan berkata, ketika kita ada dalam tangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita, termasuk kebinasaan. Saya aman karena firman Tuhan berjanji, dalam tangan Tuhan tidak ada yang bisa merebut aku dari kasih Tuhan. Demikian pun keluargamu, hidupmu hari ini dan masa depanmu. Pelayanan yang Tuhan percayakan dalam Bapak Ibu sekalian, pekerjaan-pekerjaan, saya berdoa dan saya percaya kita sudah sedang khotbah, janji Tuhan juga banyak yang membuat kita percaya akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pastor ini mendoakan pemirsa sekalian sedang sakit, diberkatilah tubuh mereka, aliran kesembuhan, sebagaimana aliran kesembuhan menjamah tubuhku, aliran kesembuhan menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. In Jesus' name, you heal, you free, and you clean and clear, you safe. In Jesus' name. Turunkan tangan saudara-saudara sekalian. Selamat masuk hari yang baru dengan ucapan syukur. Dan biarlah hidupmu dan tubuhmu dipakai sebagai alat untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Engkau ku kagumi. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Ingat, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ada dalam tangan-Nya. Hidupmu bukan di tangan maut atau setan, bahkan umurmu bukan di tangan dokter dan juga bukan di tangan penyakit, tapi semua kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Hatimu dan hatiku akan teduh dan tenang dan damai. In Jesus' name, amin. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.